Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Kang Ipul Official. Nah, bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Terutama bagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan lolos pada P3K tahap 1, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan pemberkasan untuk pengusulan nomor induk P3K, dan teman-teman semuanya yang sudah lulus akan segera diangkat menjadi ASN P3K. Lalu bagi rekan-rekan yang belum dinyatakan lolos pada tahap 1, mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan, diberikan kelancaran untuk melaksanakan seleksi ujian tahap 2, dan teman-teman segera dinyatakan lolos pada tahap 2 ini dan segera diangkat menjadi ASN P3K 2021. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini di channel Kang Ipul Official kita akan membahas sebuah informasi penting, yaitu penjelasan dari BKN ya secara lengkap bahwasanya dengan adanya perubahan status kelulusan peserta tes P3K guru yang berubah-ubah. Nah, tentunya ini menjadi kerisauan bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos lalu tidak dinyatakan lolos akhirnya setelah pasca sanggah. Nah, ini akan ada penjelasan dari BKN yang nantinya akan kita bahas secara lebih lengkap dan lebih detail, sehingga informasi ini tidak menjadi simpang siur lalu dapat diterima oleh peserta P3K. Dan tentunya ini akan kita bahas di channel Kang Ipul Official. Namun sebelum lanjut kepada pembahasan untuk lebih lengkap selanjutnya, teman-teman silahkan dukung channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share, sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi edukatif terkini terkait pembelajaran guru dan pendidikan, khususnya bagi informasi untuk P3K yang sedang berlangsung. Baiklah teman-teman semuanya, untuk pembahasan kali ini saya kutip dari merdeka.com dengan judul penjelasan lengkap BKN soal status kelulusan peserta tes P3K guru yang berubah. Merdeka.com, Badan Kepegawaian Negara BKN membantah adanya dugaan manipulasi data soal nilai kelulusan seleksi P3K guru. Asumsi itu muncul lantaran banyak guru honorer merasa dipermainkan akibat terus kelulusannya mendadak dianulir pasca hasil sanggahan keluar. Jadi perhitungan nilai ini tidak ada manipulasi sama sekali. Saya bisa pastikan itu, dan ini benar-benar murni hanya karena sebelumnya yang bersangkutan tidak mendapatkan afirmasi. Setelah dilakukan sanggah kemudian dapat afirmasi, tegas Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen Selasa 2/11. Suharmen menjelaskan, pergeseran status kelulusan peserta P3K guru terjadi karena adanya sanggahan. Itu dilakukan peserta yang pada saat mendaftar lupa memasukkan kode bahwa yang bersangkutan juga mendaftar di data guru tenaga honorer kategori 2 atau THK 2. Ini jumlahnya cukup banyak yang mereka guru honorer yang terdaftar di data THK 2. Tetapi ketika melakukan pendaftaran mereka tidak memasukkan kode THK 2, ujar Suharmen. Kelompok itulah yang kemudian melakukan sanggahan. BKN kemudian menyisir kembali, ada beberapa banyak peserta guru tahap 1 yang betul-betul terdaftar di dalam database THK 2. Jumlahnya sangat banyak, dari awalnya gugatan itu hanya puluhan orang, kemudian setelah kami telusuri jumlahnya ada 9 ribuan orang yang dia betul-betul terdaftar di THK 2. Tetapi belum mendapat afirmasi dalam perhitungan berdasarkan keputusan Menteri Pan-RB 1127/2021 urainya. Berdasarkan sanggahan itu, BKN kemudian melakukan perhitungan ulang terhadap nilai dari para peserta P3K guru. Adapun guru THK 2 yang melakukan gugatan mendapatkan tambahan nilai afirmasi sekitar 10%. Ini yang kemudian berpotensi menggeser nilai yang tadinya belum prasanggah dia tidak lulus, kemudian bisa menggeser orang yang lulus di tahap 1. Karena bisa saja di pengolahan pertama yang bersangkutan misalnya hanya terdaftar di data Dapodik tetapi tidak terdaftar di data THK 2, ututur Suharmen. Nah, baiklah teman-teman semuanya, adapun sebuah kesimpulan yang dapat kita ambil dari informasi yang disampaikan pada kesempatan kali ini melalui merdeka.com, bahwasanya ini adalah penjelasan lengkap dari Bapak Suharmen dari pihak BKN, bahwasanya banyak info-info yang mengatakan bahwa data-data telah dimanipulasi ya, karena adanya peserta yang banyak lolos akan tetapi setelah prasanggah jadi tidak lolos. Dan tentunya ini menjadi asumsi bagi guru-guru honorer dan menyatakan bahwasanya ini
telah terjadi manipulasi data. Dan ini adalah penjelasan dari pihak BKN bahwasanya tidak ada manipulasi data sedikit pun, dan ini bisa dipastikan. Dan perubahan itu terjadi setelah prasangga. Mengapa banyak yang sudah lulus dan ternyata hanya setelah prasangga menjadi lulus, dan yang sudah lulus menjadi tidak lulus. Nah, yang tidak lulus, yang sudah lulus menjadi tidak lulus ini karena adanya pergeseran. Pergeseran itu terjadi bahwasanya setelah pengumuman pertama, banyak peserta yang tidak lulus karena ketika mendaftar, peserta yang seharusnya mendapat afirmasi THK 2, mereka tidak mendaftarkan atau tidak mengisikan kode THK 2 pada saat pendaftaran. Maka ketika pengumuman pertama, nilainya tidak dimasukkan nilai afirmasi 10% dari THK 2. Setelah di hasil sanggahan, maka peserta THK 2 ini memasukkan atau menyanggah bahwasanya dia seharusnya mendapat afirmasi 10% dari THK 2. Akhirnya setelah sanggahan itu diterima, maka nilai yang awalnya tidak cukup menjadi cukup dengan afirmasi 10%. Tentunya ini menggeser peserta yang sudah lulus. Nah, ini adalah penjelasan dari Bapak Suharmen. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami itu semua, dan tentunya teman-teman yang tidak lulus bisa mengulangi di tahap 2 nanti. Dan ini sudah dijelaskan melalui Bapak Suharmen ya, dan penjelasan ini sangat lengkap sekali. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terus dukung channel Kang Ipul Official dengan subscribe, komen, like, dan share, sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi edukatif terkini terkait pembelajaran guru dan pendidikan. Akhirnya saya undur diri dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.